warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan energi untuk menunaikan ibadah puasa kita. Bagian yang kedua adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja masuk ke judul saya, yaitu ialah peran asbab an-nuzul dalam konteks dualisasi ayat. Konteks dualisasi ayat Al-Quran tidak bisa lepas dari peran asbab an-nuzul pada proses pemaknaannya. Nah, asbab an-nuzul suatu ayat merupakan salah satu penerang untuk memahami makna ayat secara komprehensif. Jenis penelitian ini adalah multiberat, research dan bersifat kualitatif, deskriptif. Penelitian ini dijalankan dengan mengacu pada berbagai literatur terkait pembahasan, baik literatur klasik maupun kontemporer. Kemudian melakukan analisis dari berbagai literatur tersebut untuk menemukan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengungkap peran asbab an-nuzul dalam konteks dualisasi ayat Al-Quran. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebuah data bahwa asbab an-nuzul dicakup pada kronologi perlakuan dan waktu suatu peristiwa. Mengacu dari hal tersebut, maka akan ditemukan substansi dan dengan pedoman pada kaidah dan sebagaimana yang telah ditemukan oleh ulama. Untuk dalam aplikasian dari kaidah tersebut seperti hukum atau yang lain, konteksnya dikontekskan dengan hukum berjalan dan kesaksian 4 orang pada tuduhan pidana kepada konteks pelanggaran kriminal. Jadi di konteks lain, misalnya contohnya pada zaman dahulu hukuman mencuri adalah nah di zaman sekarang ini khususnya di Indonesia hukumannya itu diganti menjadi di penjara dengan judul apa namanya, dengan saksi-saksi 4 orang tersebut ya. Dan itu saksinya bisa berupa dengan CCTV ya. Iya. CCTV kemudian. Nah, kembali kepada Al-Quran. Agama Islam berperan dengan zaman dan sudah menjadi kalimat yang tidak biasa lagi digunakan. Nah, namun tidak jarang sebagian umat Islam menyalahkan bahkan mengkafirkan muslim lainnya dengan berdalil kembalilah kepada Al-Quran tersebut. Ketika ditelisik lebih jauh, di beberapa kalangan seringkali kedua jagoan ini terjadi ketika selaras dalam pengalamannya. Demikian pula moto kembali kepada Al-Quran ketika tidak dipahami dengan baik, membuat seorang terlalu sempit dan takut dalam memahami ayat dalam Al-Quran. Muhammad Hasan At-Tabai menjelaskan bahwa terdapat dilematisasi dalam organ umat Islam. Rumusan dalam tersebut bisa membawa umat Islam pada lembah ketertinggalan dan keburukan dan juga pada perkembangan serta kemungkinan sebagaimana yang digambarkan selama ini. Namun sebuah pernyataan bisa muncul bahwa apakah selama ini mereka telah menerima uji atau apakah pemahamannya sudah tepat. Untuk mempelajari Al-Quran dalam rangka mempelajari terang dan mengontekstualisasikannya di masa sekarang, perlu sebuah pendekatan yang disebut dengan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul ini adalah sebab turunnya Al-Quran. Definisi asbab an-nuzul secara bahasa, kata asbab an-nuzul tersusun dari 2 kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Arti asbab dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata sabab, merupakan akar dari kata huruf sin dan ba dengan makna memotong dan memaki. Dari sebab, jadi sabab adalah tali atau segala menjadi penyampaian pada lainnya. Ada kata an-nuzul merupakan bentuk masdar dari kata nazala. Ini adalah turun ya.
nazala yang nuzulan dengan makna turunnya atau jatuhnya. Untuk definisi secara istilah, penulis akan menguraikan berdasarkan pandangan ulama sebagai berikut. Syekh Shalih menjelaskan, asbab nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya atau beberapa ayat dengan maksud memberi jawaban terhadap sebab itu atau menjelaskan hukum pada saat terjadinya sebab tersebut. Menurut Qori Shihab, asbab nuzul adalah jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya dapat pula disebut sebagai komentar dari beberapa kejadian. Komentar tersebut ada baik sebelumnya turunnya ayat atau setelahnya. Berdasarkan uraian beberapa ulama di atas, dapat ditemukan dari definisi atau belakang turunnya ayat, menjawab persoalan dan menjelaskan hukum. Ibrahim Al-Na'mah mengomentarinya bahwa penggunaan terminologi tersebut hanya karena agar elok diucapkan saja. Namun pada hakikatnya ia merupakan munasabatun nuzul atau hubungan pemahaman bahwa tujuan. Istilah ini oleh Muhammad Asy'ariyah disebutkan lebih bersahabat karena sikap pemahaman bahwa ada sebab sehingga suatu ayat turun melakukan tidak beradabnya kepada Allah, seorang kepada Allah. Berdasarkan beberapa pandangan yang berbeda di atas terkait antara penggunaan asbab nuzul dan munasabatun nuzul, penulis berkesimpulan bahwa kedua istilah tersebut saling mendukung dalam fokus kajian ini, yakni mencarikan kesinambungan dari ayat dan peristiwa dari sebagai sebab turunnya ayat tersebut. Bukan sebab asbab nuzul terhadap kontekstualisasi ayat. Al-Quran adalah satu metode yang interpretasi dan yang digunakan dalam orientasi konteks membaca dengan teks tersebut. Ketika dihubungkan dengan Al-Quran, maka tidak fokusnya kepada pembaca. Ini adalah penafsir dari ayat Al-Quran tersebut secara teks. Pada materi tersebut, konteks pada teks adalah dengan sejarah sebagai latar belakang. Kondisi sosial adalah teks sebagai variabel yang cukup penting dalam upaya aktualisasi. Namun, yang terpenting adalah hubungan dengan kondisi pembaca kepada budaya dan sosialnya. Oleh karena itu, esensi dari usaha ini adalah proses batang atau praktik pada refleksi teksnya. Kemudian ada asbab an-nuzul berkaitan dengan kondisi sosial, lingkungan, politik, dan bahasa Arab. Risalah yang disampaikan Al-Quran kepada manusia saat itu, budaya serta ada memiliki korelasi dengan Al-Quran saat itu. Asbab an-nuzul dalam bentuk sumber atau mikro dijelaskan oleh Sa'id sebagai riwayat-riwayat mengenai turunnya Al-Quran yang dapat memberikan pemaknaan. Konsep asbab an-nuzul mikro tersebut serupa dengan yang digunakan oleh ulama klasik. Kemudian hal ini memberikan petanda bahwa ayat yang diturunkan tersebut berinteraksi dengan keadaan saat itu. Demikian dapat dikatakan sebagai kenyataan itu mendahului atau paling tidak bersamaan dengan keberadaan ayat tersebut. Baik, hanya sampai sini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.